Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama dipertemukan di renungan pada hari ini. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu hati dulu di dalam doa. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu pada kami pada hari ini, sehingga kami Tuhan dapat bersama-sama mensyukuri setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai renungan kami pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri Bapa yang membuka hati kami, Kau membuka pikiran kami Tuhan, agar kami dapat sama-sama belajar memahami isi dari firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan, apapun yang kami sampaikan, kami renungkan di hari ini Tuhan, semuanya dapat menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ini doa kami Bapa. Jika di dalam kami berdoa terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini terambil dari Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37, saya akan membacakan untuk kita semua. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Judul renungan pada hari ini ialah jika iya, katakan iya, dan jika tidak, katakan tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini telah menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus di dalam menyikapi orang yang suka menambah-nambahkan sesuatu di dalam perkataan mereka. Mungkin di dalam kehidupan kita seringkali mendengar orang-orang yang berbicara dengan suka menambahkan kata-kata seperti ini. Bener loh, sumpah deh demi Tuhan, atau sumpah yang lainnya, dan saya itu bla 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 bla. Bapak Ibu Saudara, perlukah kata-kata sumpah itu untuk memperkuat atau memberi kesan bahwa kita itu jujur? Kebanyakan orang menambahkan kata sumpah itu untuk meyakinkan orang lain bahwa ia memang bersungguh-sungguh. Namun di bacaan kita pada hari ini di ayat 33, jika nanti Bapak Ibu Saudara membaca di rumah, kita menjumpai sebuah ayat yang menyatakan bahwa kita tidak boleh mengucapkan sumpah palsu. Karena seperti yang sudah kita pelajari di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Keluaran 20 ayat 6 terdapat perintah Tuhan yang kita tidak dibolehkan untuk mengucapkan saksi dusta, yaitu sama artinya dengan kita tidak boleh berbohong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita tidak boleh percaya dan kita tidak boleh bersumpah, kita tidak boleh mengucapkan saksi dusta. Yang di dalam arti ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang yang percaya itu tidak perlu menambah-nambahkan sumpah di dalam setiap ucapannya. Mungkin kita sering juga menjumpai di kehidupan kita di dunia pekerjaan, mungkin di saat mengangkat pekerjaan dengan jabatan yang lebih tinggi, sepertinya kita juga sering menjumpai orang yang diangkat sumpahnya. Mungkin di dalam juga di janji pernikahan ada juga sumpah yang diucapkan di dalam pernikahan tersebut. Namun saudara, sumpah yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah kata sumpah yang kita ucapkan untuk memberi kesan benar di hadapan Tuhan. Jadi seperti sumpah jabatan atau sumpah atau janji di pernikahan itu adalah janji yang benar atau sumpah yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin orang percaya berbuat dengan mengucapkan saksi dusta, tidak diperkenankan untuk berbohong. Mengapa begitu? Karena Tuhan ingin orang percaya memiliki prinsip katakan ya jika memang iya, dan katakan tidak jika memang tidak, seperti yang telah kita baca tadi di dalam Matius 5 ayat 37. Lalu, apa yang kita ucapkan selain dari itu adalah berasal dari yang jahat. Mungkin di dalam kehidupan kita, di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita, kita juga sering menjumpai beberapa orang di sekitar kita suka untuk menggosip dengan orang-orang lain di sekitar mereka, dan seringkali hal itu mereka lakukan karena mereka tidak dapat menahan diri untuk hanya mengatakan ya atau tidak. Dan akhirnya apa yang mereka ucapkan selain kedua kata tersebut adalah menjadi gosip-gosip, menjadikan mereka berdosa karena telah membicarakan orang lain yang tidak seharusnya mereka lakukan. Mungkin tidak gampang memang hal tersebut kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Namun, Bapak Ibu Saudara, hal ini jika kita meredam siap kata-kata kita, itu merupakan salah satu bentuk upaya kita untuk mengendalikan diri kita. Tentang permasalahan mengatakan ya dan tidak, bukan terletak pada karakter seseorang, apakah ia seorang yang ekstrovert atau introvert. Namun, hal tersebut terletak dari bagaimana kita mengendalikan kata-kata apa yang keluar dari mulut kita. Namun, bukan juga berarti bahwa kita harus berbicara sedikit mungkin untuk menghindari masalah-masalah yang ada, agar kita tidak salah dalam berbicara. Tetapi, kita di sini berperan untuk menjaga bagaimana setiap kata yang keluar dari mulut dan bibir kita untuk dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita sebagai anak Tuhan untuk selalu berkata jujur, apa adanya, tidak ditambahkan kata-kata apapun lagi, dan tidak perlu mengucapkan sumpah di dalam kita berbicara dengan teman kita, dengan saudara kita, ataupun di lingkungan kita. Kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk dapat berkata jujur dan tidak mengucapkan saksi dusta. Amin.